Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'du. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala karena kita sampai saat ini diberikan rahmat dan nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa bergabung kembali dalam acara dakwah burhani, gerakan menimba ilmu, perkaderan dan membangun kehidupan berkemajuan. Program yang telah diselenggarakan oleh pimpinan daerah Muhammadiyah Aisyah Jakarta Utara bekerja sama dengan Rumah Sakit Islam Sukapura Jakarta. Bersama ini dengan saya Ria Iflaha, salah satu pimpinan daerah Aisyah Jakarta Utara, menyampaikan kultum tentang etos kerja adalah penghapus dosa. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk yang sempurna. Kesempurnaan itu adalah salah satunya diberikan satu alat indera yang lengkap, lalu ada perasa. Kemudian dengan perasa itulah kita harus memanfaatkan dan menikmati dengan beberapa rasa syukur. Salah satu rasa syukurnya adalah bagaimana kita memiliki semangat untuk bekerja. Karena ketika seseorang menginginkan satu kesuksesan, satu kebahagiaan, itu semua manusia selalu menginginkannya. Kebahagiaan yang bagaimana? Kesuksesan yang bagaimana? Tentu kesuksesan adalah untuk menggapai mardhatillah, kebahagiaan dunia dan kebahagiaan di akhirat. Kebahagiaan tidak bisa datang tiba-tiba. Kesuksesan tidak bisa datang tiba-tiba. Namun semua itu harus diraih melalui etos kerja atau semangat bekerja. Menggapai impian, menggapai cita-cita tercapai manakala kita punya semangat bekerja. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya ada dosa-dosa yang tidak terhapuskan dengan melakukan sholat, puasa, haji dan umroh. Para sahabat bertanya, apa itu Rasulullah? Di antara yang bisa menghapuskannya? Rasulullah menjawab, bersemangatlah dalam mencari rezeki atau bersemangatlah dalam bekerja. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdasar hadis di atas, Islam sangat menghargai orang yang penuh dedikasi dan loyalitas dalam bekerja. Dalam kondisi apapun, manusia tidak boleh mengeluh, manusia tidak boleh putus asa. Apalagi manusia hanya diam, tetapi manusia harus terus bergerak, harus terus bekerja, harus selalu mencari peluang-peluang dan membukakan pintu-pintu rezeki yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di dunia ini semuanya diciptakan adalah untuk manusia, sehingga bagaimana manusia memanfaatkan apa yang diciptakan oleh Allah di dunia ini dengan bekerja keras tentunya. Allah Maha Rahman dan Allah Maha Rahim, serta Allah itu Maha Kaya. Kita harus yakin, kita harus percaya, sehingga kita tidak boleh takut, tidak boleh putus asa, tidak boleh merendah diri karena kita tidak bisa apa-apa, tidak boleh. Karena semua kekayaan di dunia ini adalah diperuntukkan untuk manusia. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk membuktikan dan meraih anugerah Allah Subhanahu wa taala, menyuruh kita untuk bergerak dinamis, menyeru kita untuk selalu bergerak terus dengan menjemput rizkinya,
Kita tidak boleh berdiam, hanya berzikir, berdoa, apalagi mengasingkan diri dan lain sebagainya. Tidak diperkenankan, tapi kita harus bekerja keras. Bekerja adalah salah satu bentuk ibadah yang kualitasnya sama dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Dari sini Allah telah mengingatkan kepada kita melalui firman-Nya dalam surat Al-Jumu'ah ayat ke-10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Yang artinya, apabila ditunaikan sholat, bertebaranlah kamu di muka bumi. Carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, kalau kita tidak bergerak dan kerja keras, maka itu sama dengan kita melawan sunnatullah dan apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Karena Nabi bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang melakukan pekerjaannya dengan semaksimal mungkin, dengan mengeluarkan kemampuan yang ada dalam dirinya. Jadi kita tidak boleh memvonis diri kita dengan tidak mampu, dengan memvonis kita adalah orang yang gagal, orang yang miskin, tidak boleh. Dan kita juga tidak boleh selalu berpasrah begitu saja, tetapi kita terus harus berusaha dan terus bekerja keras. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah, dari apa yang saya sampaikan dapat ditarik sebuah kesimpulan, yaitu bahwa bekerja keras adalah perbuatan mulia yang dicintai oleh Allah SWT dan juga sebagai ibadah yang dapat menghapuskan dosa. Sedangkan hidup malas adalah cerminan gaya hidup syaitan. Semoga kita termasuk orang-orang yang memiliki etos kerja dan semoga kita selalu bekerja selalu untuk mardhatillah. Amin amin ya robbal alamin. Demikian kultum yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kebenaran datangnya dari Allah, jika ada kesalahan atau kekurangan datangnya dari diri saya pribadi. Akhiru kalam, nasrum minallahi wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin birahmatika ya arhamar rahimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.